Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 5 dengan judul model rancangan pembelajaran UBD untuk bagian atau lembar kerja T atau to be atau tailored. Next. Nah, kelompok 6 terdiri dari ada 5 anggota. Yang pertama ada Teh Wafa Fatkunuli, kemudian ada Teh Safira Azahra, yang ketiga ada Hari Budiman, keempat ada Akbar Novendra, dan kelima ada Alifia Azahra. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung dimulai saja ke pemateri pertama, itu dimulai dari diri saya sendiri. Nah, untuk seperti yang telah kita ketahui bahwa rancangan pembelajaran dalam UBD itu terdiri dari ada 7, yaitu where to, yang mana where itu adalah where atau why, kemudian H adalah hook, kemudian equip, kemudian ada ada R atau provide, kemudian ada evaluate, kemudian ada T, to be tailored, yang kemudian ada O, to be organized. Next. Nah, untuk pada bagian to be Taylor itu ada dua pertanyaan utama yang menjadi pokok bahasannya. Yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Dan juga tentunya sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi yang mendadak, misalkan dan juga untuk memaksimalkan keterlibatan dan juga efektivitas pembelajaran. Nah, nanti dua pertanyaan ini akan dijawab oleh pemateri selanjutnya. Oke, next. Nah, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan kepada Teh Safira. Baik, untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jadi, yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama ada melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan awal peserta didik. Lalu yang kedua ada mengenali dan memahami setiap karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik, misalnya gaya belajar masing-masing peserta didiknya. Lalu yang ketiga ada menyiapkan dan menyediakan bahan ajar yang menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, lalu melaksanakan proses pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, lalu merancang dan menentukan asesmen yang dapat mengukur kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki, dan yang terakhir dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga dapat melibatkan peserta didik secara aktif. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, nah untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Alifia Zara. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Maslow. Nah, menurut teori kebutuhan Maslow, berikut adalah upaya dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan tingkat dasar yang pertama memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Nah, kebutuhan yang sangat mendasar ini harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, dan kebutuhan seksual dan lain semacamnya. Selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Dapat diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak ini masih memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini berkaitan dengan aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Nah, menurut Abraham Maslow, menyampaikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu ini mencari cinta.
Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Nah, kemudian ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini bukan selalu penghargaan berupa piala maupun hadiah. Jadi maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Nah, setiap individu itu berhak untuk mendapatkan harga diri mereka. Harga diri ini dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan ini merupakan tentang pangkat, gelar, serta profesi. Setelah individu berhasil memenuhi kebutuhan ini, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu itu telah berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri ini dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seseorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tia Levia Zara. Kemudian untuk materi selanjutnya akan diisi oleh Teh Wafak. Kepada Teh Wafak dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Yaitu proses pembelajaran sebaiknya dapat dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh pendidik, seperti kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, terkadang proses pembelajaran tidak sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, rancangan pembelajaran dibuat secara fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas. Hal yang perlu dilakukan oleh guru jika ada perubahan kondisi adalah yang pertama, menganalisis hambatan yang terjadi. Yang kedua, merancang ulang rancangan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi terkait rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan revisi terhadap rancangan pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Wafak. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami sekian. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah kata. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.